Apa kabar semuanya? Saat ini saya bersama dengan Pak Ramli. Beliau adalah Kepala Bidang Imigrasi KDI Taipei. Beliau sudah beberapa tahun di Taiwan ini dan akan mengakhiri masa tugasnya sebentar lagi. Karena itu untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Pak Ramli, mari kita mulai bincang-bincang sebentar dengan beliau. Apa kabar Pak Ramli? Ya, alhamdulillah baik-baik aja Pak Dede. Oke. Kapan caranya mau balik ke Indonesia, Pak? Rencana pulang ke Indonesia mungkin dalam waktu dekat. Ya, mungkin 1 atau 2 minggu ini lah. Tepatnya sudah berapa lama Pak di Taiwan ini? 3 tahun 3 bulan sekian hari. 3 tahun 3 bulan. Oke Pak. Apa Pak kira-kira yang telah dicapai Pak selama Pak Ramli bekerja dari Kepala Imigrasi? Ya, kalau bicara masalah apa yang sudah dicapai, ya tentunya masih banyak yang belum dicapai. Ya, tapi karena masalah kinerja kita itu yang menilai kan bukan kita pribadi, tapi masyarakat atau siapapun juga yang menikmati pelayanan atau kinerja kita itu sendiri. Jadi saya berupaya semaksimal mungkin setelah saya dilantik di sini sejak tanggal 7 Juni tahun 2010. Ya mungkin Pak Dede sendiri tahu bagaimana masalah-masalah yang berkaitan dengan pelayanan imigrasi pada saat itu. Ya, kita berupaya untuk semaksimal mungkin ya untuk mendekatkan kepada harapan masyarakat tentunya yang membutuhkan pelayanan imigrasi yang di kantor Badan Ekonomi Indonesia di Taipei, supaya ya sedikit meminimalisir lah ya masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu sejak start pada saat itu kita berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan perubahan. Ya, perubahan secara menyeluruh tentang mekanisme, persyaratan dalam hal penerbitan paspor maupun perizinan yang lain. Ya, alhamdulillah saat ini sebagaimana masyarakat sendiri menikmati, sebagaimana masyarakat menilai ya apa yang menjadi hasil dari yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kalau saya ditanya bagaimana masyarakat kita kepuasan, bagaimana ininya ya kepuasannya itu di tangan masyarakat. Tugas saya bekerja dan bekerja. Kalau memang masih banyak di sana sini kekurangan, tentunya itu sebagai manusia biasa saya tidak perlu dari kekurangan. Oleh karena itu kekurangan ini hendaknya juga disampaikan supaya menjadi bahan kita untuk kita jadikan perbaikan ke depan untuk lebih baik lagi. Oke Pak. Kalau misalnya boleh saya ini Pak tanya mengenai permasalahan keimigrasian di Taiwan ini sebenarnya apa sih Pak? Bisa disimpulkan nggak dalam beberapa pernyataan kira-kira apa saja Pak permasalahan kita di sini? Ya, kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan imigrasi Pak Dede ya, sebagaimana tupoksi Kepala Bidang Imigrasi di KDI ini dalam hal penerbitan paspor, penerbitan visa, ya affidavit, ya itu. Jadi mungkin permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini ya belum ada penyelesaiannya, khususnya dalam hal biaya pembuatan paspor yang dialami oleh para teman-teman TKI maupun warga negara Indonesia yang ada di Taiwan. Nah, ini khususnya bagi teman-teman ya yang mengajukan permohonan paspor itu melalui pihak ketiga. Nah, ini yang kurang bisa kita kontrol karena sebagaimana Pak Dede tahu agensi di sini kan ribuan, ya, dan mereka yang selama ini datang ke KDI mengurus permohonan paspor para TKI-nya. Nah, ini menjadi kendala yang permanen sifatnya. Berapa selisihnya harganya paspor antara yang Pak Ramli tahu yang tertinggi sampai yang? Ya, itulah yang menjadi miris buat kita karena paspor itu tidak lebih dari 550 NT. Ya, tapi nyatanya para agensi itu menarik sampai 5.000 NT. Ini yang menjadi persoalan. Ada yang 10.000 juga ada. Nah, justru itu. Nah, bahkan yang dari teman-teman dari 10 sampai 7.000. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang belum kita selesaikan. Sekalipun ya setiap saat, setiap momen saya menyampaikan informasi pemahaman tentang bagaimana mekanisme, prosedur, tata cara untuk paspor supaya masyarakat datang sendiri, supaya mereka tahu bagaimana mekanismenya, berapa biayanya. Nah,
Terus sebenarnya kalau misalnya kita nih datang sendiri punya waktu dari Bengkulu ke mana itu KDI gitu, berapa lama Pak selesainya itu Pak? Saya prioritaskan bagi teman-teman yang datang sendiri ke KDI. Saya prioritaskan kalau dia datang jam 9 dia langsung mengambil nomor, dia langsung sudah mengisi formulir, siangnya sudah kita ambil foto. Cepat sekali ya. Ya. Paling lambat 4 hari sejak dia pengambilan foto, paspor sudah kita bisa sampai. Jadi misalnya saya dari Bengkulu tadi saya harus balik lagi Pak gitu Pak. Ya. Belum ada pelayanan dari KDI langsung kirim ke tempatnya. Nah ini dari sejak awal sudah kita pikirkan mengenai pelayanan yang mengantar paspor yang sudah selesai bagi teman-teman yang tinggal berdomisilinya relatif jauh dari kantor KDI. Nah tapi ini juga sendiri menyangkut masalah biaya. Nah oleh karena itu mudah-mudahan ke depan ini ya kita melakukan perbaikan sedikit demi sedikit dan menuju ke lebih yang sempurna, khususnya masalah pengiriman tadi dokumen-dokumen yang sudah selesai itu tadi kita sudah menjadi program kita dan juga nanti akan kita istilahnya pelayanan mobile ya. Terus ini masalah SPLP Pak, katanya kan saya dengar katanya kayak teman-teman kayak kita yang ilegal yang mau cepat pulang kok kayaknya kok nggak SPLP-nya lama banget, itu sebenarnya gimana masalahnya Pak? Jadi ini juga sebetulnya ya memang teman-teman ini selalu mengeluhkan bahwa pembuatan paspor SPLP itu terlalu lama. Sampai 2 minggu atau 10 hari. Saya sampaikan kepada teman-teman, kalau kalian mempunyai identitas yang masih berlaku atau sudah tidak berlaku lagi berupa IRC maupun paspor, fotokopi nggak usah aslinya. Karena Anda statusnya sebagai karyawan di sini datang ke KDI, minta bahwa saya akan pulang ke Indonesia. Kita terbitkan SPLP. Hari ini diajukan, besok sudah selesai. Nah, tapi yang lama itu tadi, Pak Dede, itu yang diurus oleh detention center. Teman-teman ini merasa lama karena apa? Misalnya hari ini petugas imigrasi yang ada di detention center minta supaya mereka mengumpulkan permohonan dalam rangka untuk proses penerbitan SPLP di KDI. Teman-teman ini punya pemikiran, ya. Sejak diambilnya SPLP persyaratan itu, dia pikir tugas dari petugas imigrasi itu nggak ada tugas lain, hanya untuk mengurus mereka saja. Ya. Padahal mereka itu hanya mengkolek. Setelah mereka nyatakan lengkap, baru mereka kirim lewat pos. Jadi nggak langsung dikirim pada hari itu? Saya minta supaya mereka untuk datang sendiri ke KDI. Saya tidak tahu persoalan mereka. Ya, nyatanya mereka lewat pos. Nah, kalau memang lewat pos, setelah selesai, itu tidak lebih dari 3 hari prosesnya di KDI. Langsung kita kirim ke Bali. Nah, ini sebagai cerminan ya. Berapa banyak paspor yang sudah kita kirim dan itu sudah sampai di kantor imigrasi maupun di detention center, tapi belum disampaikan kepada yang bersangkutan. Ini anggapan dari yang bersangkutan bahwa lama. Jadi lama ini sebenarnya bukan di KDI juga ya? Saya jamin 3 hari tidak lebih SPLP sudah selesai. Kalau dia datang sendiri hari ini dia ajukan, besok sudah bisa diambil. Oke Pak. Ini Pak, selama kan bekerja di Taiwan ini Pak, apakah ada Pak pengalaman yang kira-kira menarik atau lucu selama bekerja Pak? Iya banyak. Yang paling berkesan mungkin Pak apa Pak? Ya, menangani teman-teman PKI ini Pak? Banyak. Kebetulan pada saat itu ya saya merangkap bukan hanya sebagai penanganan masalah keimigrasian saja, kepala bidang imigrasi itu kan merangkap untuk tugas-tugas kekonsuleran, tugas keimigrasian, tugas ketenagakerjaan. Jadi banyak hal-hal memang yang kita alami ya, khususnya menyangkut masalah pengurusan dari teman-teman ini. Nah, dulu saya ada satu pengalaman yang ini di Bengkulu. Pada saat itu saya menyelesaikan persoalan pelaut yang dipukul oleh majikan sampai dijahit berapa puluh kepalanya. Pada saat itu teman-teman yang di Bengkulu ditakuti oleh pihak Coast Guard bahwa kalian harus bayar. Jadi saya yang datang pada saat itu langsung untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah kita proses pengadilan karena waktu itu saya minta supaya diproses pengadilan. Akhirnya mendapatkan penggantian yang seimbang. Nah dari situ ya aparat di sana mempunyai penilaian tersendiri bahwa perwakilan Indonesia yang ada di sini punya atensi terhadap warga. Ya.
Nah itu yang kita inginkan untuk tenaga kerja kita sebagai pelaut di Kaohsiung, di Hanang. Lain halnya juga kemarin itu di Taichung. Di Taichung ada satu TKI yang saya ditelepon oleh temannya, salah satu temannya, bahwa dia mencoba untuk bunuh diri. Ya, saya mencoba untuk menenangkan dia, bahkan besok paginya saya langsung ke Taichung, saya ke rumah sakit. Dan menurut penilaian saya setelah saya lakukan wawancara, saya yakin bahwa anak ini tidak stres. Ya, ini ada sedikit masalah yang memang komunikasi tidak nyambung. Akhirnya apa? Anak itu kata dokternya perlu dirawat 15 hari. Hari ini saya datang ke Taichung, besok sore dia sudah telepon dengan saya bahwa saya sudah keluar dari rumah sakit. Nah, sesuai dengan keyakinan saya bahwa ini anak nggak apa-apa. Nah, melalui komunikasi kita yang lancar dengan pihak agensinya, kita minta supaya ini ditangani serius karena dia selesai ini dia mau pulang. Dan tolong semua apa yang menjadi haknya, tolong diselesaikan. Nah, setiba dia di kampung halamannya, dia mencoba untuk menghubungi saya karena bapak dan ibunya mau bicara dengan saya. Nah, ya kebetulan waktu itu anak ini satu kampung di daerah Lampung. Jadi nyambung dari sisi komunikasi. Nah, alhamdulillah kita bisa selesaikan. Itu pengalaman masih banyak. Selanjutnya mengenai kesannya Pak, selama kesan dan pesannya mungkin Pak selama kerja di sini. Waduh, kalau kesannya banyak ya. Nah, selama 3 tahun sekian bulan saya berdinas di Taipei sini dengan segala dinamika pergaulan, baik itu dengan warga negara sini maupun warga sudah keliling Pak seluruh Taiwan kurang lebih Pak ya? Ya kurang lebih, ya sudah keliling. Mungkin di yang di perbatasan apa Chiamen? Chiamen ya, Chiamen yang belum. Kalau yang lain alhamdulillah sudah kita jelajahi. Nah, jadi kesannya Pak secara keseluruhan gimana negeri Taiwan ini? Ya, saya melihat ya sebagaimana saya selalu sampaikan kepada teman-teman TKI, kita perlu memanfaatkan waktu kita selama kita berada di bumi orang ini. Karena apa? Karena kita melihat bagaimana dinamika ini perkembangan, ya baik itu dari sisi politik maupun ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat. Nah, di sini kan relatif ya kondusif ya. Oleh karena itu bagaimana kita belajar ya dari kehidupan mereka, baik itu dari sisi ekonomi ya, bagaimana kedisiplinan mereka, bagaimana hasrat mereka untuk selalu ingin maju. Nah, itu yang perlu ditiru. Ya, jangan kita meniru dari sisi bagaimana kita dapat uang, kita membelanjakan yang tidak berguna. Ya, begitu juga dari sisi pergaulan yang lain. Nah, jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman ya supaya kita belajar, yang memanfaatkan waktu kita selama di sini betul-betul kita mencontoh. Setelah itu kita nanti pulang ke Indonesia, paling tidak nggak usah kita mimpi untuk bagaimana mewarnai kehidupan kita bangsa Indonesia ini, nggak usah di skup yang di lingkungan kita sendiri, rumah tangga maupun keluarga kita sendiri. Nggak usah bicara masalah tingkat kelurahan kecamatan, karena itu nanti dibilang orang mimpi. Ya. Jadi bagaimana kinerja, bagaimana kedisiplinan orang itu, ya itu yang perlu kita inginkan. Nah, inilah yang pesan saya di sini bahwa masyarakat Taiwan cukup ramah. Ya, masyarakat Taiwan cukup ramah, cukup kooperatif, baik itu dari sosial masyarakat biasa dalam kita ini maupun dari sisi pergaulan pemerintah. Ya, mereka cukup kooperatif dan mereka juga salut ya dengan kita karena ya kita negara besar ya. Bahkan mereka juga banyak mencontoh. Saya selama ini komunikasi dengan mitra kerja saya dalam hal ini Direktur Jenderal Imigrasi National Immigration Agency, dan kita sudah mencapai ada satu MOU dengan mereka. Ini dalam rangka untuk meningkatkan kerjasama sehingga bagaimana perlindungan warga kita di sini dari sisi keimigrasian itu bisa dicapai gitu. Oke. Berikutnya Pak, setelah dari Taiwan ini kira-kira bertugasnya kemana Pak? Saya hari Rabu kemarin tanggal berapa hari Rabu? Rabu kira-kira Agustus berapa mungkin Pak ya? 28 27 ya, Agustus kemarin saya dilantik oleh Menteri Hukum dan HAM di Jakarta sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jayapura di Papua. Di Papua ya? Nah, di Papua. Jadi saya ditugaskan di tempat tugas yang baru di Papua. Jadi kalau saya lihat memang lebih jauh dari Taiwan. Ya,
Ya, kalau dari Jakarta Taiwan 5 jam penerbangan, Jakarta Papua 5,5 jam. 5,5 jam, non-stop. Itu kalau transit lebih lama lagi, Pak. Kalau transit 8 jam. Wah, berarti Indonesia ini luar biasa, besar ternyata. Oke, Pak. Sebelumnya belum pernah ke Jayapura, Pak ya? Belum? Ya, ya mungkin salah satu pulau yang belum pernah saya injek Papua. Kalau yang lain sudah. Terakhir, Pak, kalau sebagai orang yang kalau saya lihat Pak Ramli juga sukses dalam pekerjaannya, apa sih Mas kira-kira moto hidup Pak Ramli? Saya tidak punya moto deh, hidup ini ngalir begitu saja. Mengilir begitu saja. Kalau memang karena ini sudah merupakan ini di jajaran imigrasi. Sudah given gitu. Kita ini ditugaskan itu siap di mana saja. Ya, baik itu di dalam maupun di luar. Ya, apa yang menjadi amanah yang dibebankan kepada kita oleh pimpinan, ya saya merasa bahwa itu menjadi tanggung jawab saya. Oleh karena itu, bagaimana mungkin saya menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Sudah barang tentu, saya selaku manusia tidak luput dari kesalahan, khilafan, kekurangan dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau kita punya itikat baik, bekerja dengan ikhlas, ya tidak ada motivasi lain apa segala macam selain kita nama itu kita memang betul-betul bekerja dengan baik, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan, Tuhan akan memberikan guidance ya bagaimana kita harus berbuat. Nah, demikian juga dengan kondisi di Taiwan selama ini. Nah, bagaimana pelayanan keimigrasiannya yang carut marutnya pada diri sendiri tahu, dan sekarang masyarakat sudah bagaimana menikmati mekanismenya, kemudahannya, transparansinya dari sisi kebiayaan dan lain sebagainya mereka sudah tahu. Ya, nah ini juga keterbukaan. Ini yang kita sampaikan kepada masyarakat supaya jangan ada dusta di antara kita, jangan ada suzon buruk sangka dengan petugas, dengan staf. Nah, kita semua terbuka. Yang penting bagaimana nama itu kita betul-betul bekerja dengan ikhlas. Ya, kita tidak ada intrik di balik itu. Dan mudah-mudahan Tuhan akan meridhoi dan lindungi apa yang kita lakukan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Demikian wawancara kita bersama Pak Ramli. Terima kasih.